ke arah yang benar, ke arah yang konsisten gitu? Yang pertama ya, saya monitor tadi alat-alat saya tadi. Cukup nggak likuiditas di sistem, walaupun harusnya bukan pekerjaan saya. Tapi saya akan kerjakan apa yang saya punya di tangan untuk menjaga kita nggak jatuh. Tetap kita akan jaga itu. Saya akan monitor. Saya 200 kan saya injek. Tumbuh M0-nya ke 13,3 di bulan September. Tapi Oktober turun ke 7,7. Wah, saya bilang nih masih kurang nih. Saya maunya sebenarnya double digit dan mendekati 20% atau lebih. Jadi Jumat kemarin saya injek lagi 76 triliun ke perekonomian. Nanti kita monitor lagi, kalau kurang kita injek lagi, kalau kurang kita injek lagi. Untuk memastikan pertumbuhan uang cukup sehingga ekonomi bisa bergerak terus. Itu dari sisi kebijakan yang kita lakukan. Tapi pada saat yang bersamaan ekonominya kan harus tumbuh. Ini kan kalau uang tuh boleh dibilang nanti yang gerak kebanyakan sektor private. Iya. Di sini kan ada pemerintah. Iya. Saya pastikan pemerintah juga belanja. Makanya saya waktu keliling-keliling ke kementerian, ke beberapa menteri sebelum mereka ribut untuk memastikan mereka belanja. Tapi saya udah izin ke presiden. 200 saya izin. Pak, saya mau gelontorkan 200 triliun, jalankan ya. Karena gini-gini jalankan. Pak, saya mau putar-putar ke kementerian apa ya biar mereka belanja supaya ekonomi jalan. Tuh. Jadi nggak ada yang tanpa izin, saya izin terus. Nah itu saya pastikan pusat belanja, daerah juga belanja. Itu kan ribut daerah-daerah. Sempat saya ribut, wah uangnya nggak ada. Taunya begitu dicek, uangnya ada ratusan triliun di daerah. Ada yang punya 3, 4, tapi secara total masih ada 230 triliun lebih. Kalau dibelanjakan dampaknya ke ekonomi bagus. Ketika kita jatuh, ketika mereka belanja harusnya ekonomi naik lagi, masyarakat senang, nggak ribut lagi. Itu utamanya pusat, daerah, dan nanti untuk memberi tambahan ke ekonomi, saya selalu bilang kan, domestik demand kita kuat. Kalau itu menurut rumus-rumus tertentu 90%, 10% tuh foreign-nya. Let's say saya salah hitung, let's say 20% lah foreign. Itu yang ekspor ke PDB. Saya masih punya 80%. Kalau saya jaga domestic demand dengan baik dan kebijakan tadi, harusnya kita masih bisa bertahan. Tapi kan kalau pasar domestik besar, kalau yang nguasai asing, apalagi ilegal, nggak ada gunanya buat kita juga. Makanya saya mulai tutupin tuh impor barang ilegal ke sini supaya domestic player yang bisa lebih dominan. Kenapa saya yang ilegal kan nggak ada yang ribut, ilegal dulu. Nanti baru kita lihat yang impor dari Cina misalnya yang mengganggu pasar domestik secara nggak fair, baru kita lihat bisa nggak kita kasih tarif dan lain-lain. Tapi yang gampang dulu, yang ilegal dulu itu juga udah cukup banyak. Itu kira-kira itu antara lain gimana cara membuat itu sustainable.